Melanjutkan pembahasan di video sebelumnya, kali ini kita memasuki pertidaksamaan kuadrat. Saya mengambil contoh ya. Misalnya ada 2x kuadrat kurang 4x lebih kecil dari 2. X kuadrat tambah 6x kurang 4 lebih besar sama dengan 0. X kurang 3 lebih kecil sama dengan setengah x kuadrat. Lalu satu lagi perkalian ya, bentuk faktor gitu ya. X tambah 6 dikali 2x min 1 lebih besar dari min 2. Perhatikan bahwa bentuk ini nanti akan kita lebih mudah analisis ya, karena kita mengubah ke bentuk standar seperti ini dulu. Nah, penggubahan ke bentuk ini penting sekali ya, supaya nanti kita bisa lebih gampang untuk analisis gitu ya. Nah, bahwa kita lihat ya di contoh yang keempat tadi, X tambah 6 dikali dengan 2X kurang 1 lebih besar sama dengan min 2, itu juga belum standar ya. Itu min 2, itu harus dikalikan dulu ya, X tambah 6 dikalikan dengan 2X min 1, baru min 2 di sebelah kanan itu kita hilangkan, kita jadikan 0, harus seperti itu. Dan bentuk standar ini bisa kita ubah ke dalam bentuk faktorisasi. Ini yang nanti akan bentuk yang akan seringkali kita jumpai, khususnya dalam kita mencari solusi pertidaksamaan kuadrat. Kenapa ada A di situ ya? Karena again kita belum tentu di sini koefisiennya 1 ya. Tapi yang pasti bisa ada X kurang X1 dikali dengan X kurang X2. Loh, tapi kan saya susah cari solusinya. Saya mencari solusi atau mencari akar-akar persamaan AX kuadrat plus BX plus C misalnya sama dengan 0 ya, itu kan sulit sekali. Nah, yang namanya sulit difaktorisasi itu bukan berarti tidak ada faktor. Itu harus dibedakan. Di SMA, waktu kita mengatakan tidak ada solusi ini ya, artinya apa? Artinya kita mengatakan bahwa tidak ada solusi real. Tapi sekarang ya, nanti di kuliah ya tentu saja kita masih berkutat di dalam bilangan real untuk kalkulus ini ya, nanti kita akan masuk ke situ. Yang pasti bisa difaktorkan, bisa ya, tetap bisa dijadikan bentuk ini. Hanya saja bisa saja sekarang X1-nya ini dan X2 itu bukan hanya real tapi bisa saja imajiner. Tapi yang pasti mengubah ke bentuk ini bisa ya. Oke, tetapi kita perlu review dulu sebelum kita memasuki ini lebih detail. Kita ingat dalam persamaan kuadrat ya, itu ketika kita lihat di sisi kanannya, itu bentuknya adalah sama dengan. Nah, itu sebabnya ketika kalau kita jadikan bentuk faktor ya, seperti ini ya, persamaan kuadrat kita ubah ke dalam bentuk perkalian faktor ini, selalu sama dengan 0, maka secara umum kita bisa lihat seperti ini. Perkalian dua bilangan sama dengan 0 ya. Ini hanya akan benar jika apa? A-nya 0 atau B-nya 0. Ingat, ini tidak hanya dua-duanya, tidak harus dua-duanya benar. Jadi kalau A-nya 0, B-nya 5 tetap benar. Kalau B-nya 0, A-nya min 1 kali 0 tetap 0, tetap benar. Ya. Ambil contoh misalnya ya, ada persamaan kuadrat seperti ini. Perkalian ya, sudah dalam bentuk faktorisasinya. X tambah 1 dikali dengan X min 3 sama dengan 0. Maka, saya bisa tuliskan berdasarkan prinsip ini ya, dua bilangan itu kalau dikalikan berarti X tambah 1-nya 0 atau X min 3-nya yang 0. Atau dua-duanya boleh, tapi nggak mungkin. Karena kalau X tambah 1-nya 0, nggak mungkin X min 3-nya 0. Pasti harus salah satu gitu ya. Karena ini persamaan yang simple ya. Kalau misalkan X tambah 1 adalah 0, berarti dia hasilnya adalah min 1 X1. Artinya kalau min 1 ini saya masukin ke sini, min 1 tambah 1, 0. Nah, min 1 juga masukin ke sini. Min 1 kurang 3, min 4. 0 dikali min 4, 0. Lalu kalau X min 3 sama dengan 0, berarti kan X-nya 3 kan? Nah, ketika 3 yang dimasukin ke sini, 3 kurang 3 ini 0. Di sini 3 tambah 1, 4. 4 dikalikan 0, 0 ya. Nggak mungkin kalau ini saya masukin sini, ini hasil 0. Ini saya masukin ke sini, ini hasil 0. Orang persamaannya beda kok ya. Tetapi yang pasti, waktu ini dimasukin, ini 0. Yang ini nggak harus 0, tapi perkaliannya tetap 0. Itu yang penting ya, berdasarkan prinsip yang tadi saya katakan. Oke? Nah, ini akan sedikit berbeda ketika kita memasuki pertidaksamaan. Ingat tadi pertidaksamaan kuadrat bisa kita tuliskan ya ke dalam bentuk ini ya, faktor ya, pertidaksamaan kuadrat. Jadi apa yang tadinya nanti mungkin bentuknya seperti ini ya, lebih besar, lebih kecil, bisa kita uraikan menjadi seperti ini. Ya, lalu dari sini kita analisa. Nah, sekarang kita coba lihat ya, kemiripan dengan prinsip tadi ya. Kalau ada dua bilangan, kita ingin lebih besar dari 0. Maka logikanya ya, ini positif, ini juga harus positif. Ya kan? Kalau ini hasil positif, ini hasil positif, maka perkaliannya pasti selalu lebih besar dari 0. Artinya, ada kemungkinan yang pertama adalah seperti ini.
Jadi X tambah 1-nya lebih besar dari 0, ya. Lalu X kurang 3-nya juga lebih besar dari 0. Lalu kemudian kedua pertidaksamaan ini, ya, kita harus lakukan irisannya, ya, irisannya. Karena ingat ya, harus memenuhi kedua-duanya tadi ya. Saya ingin X tambah 1 lebih besar dari 0, dan pada saat yang sama X kurang 3 juga harus lebih besar dari 0. Tidak boleh beda. Jadi nggak boleh X tambah 1 lebih besar dari 0, lalu X min 3 ternyata salah, lebih kecil dari 0. Nggak boleh. Dua-duanya harus terpenuhi. Jadi ini adalah relasi apa? Dan ya, relasi dan. Bukan relasi atau lagi. Maka dengan demikian ya, saya bisa tuliskan hasilnya itu adalah yang di sebelah kirinya jadi X lebih besar dari min 1, lalu yang di sebelah kanannya X lebih besar dari 3. Lalu berdasarkan prinsip di video sebelumnya, teman-teman bisa menggunakan gambar garis bilangan gitu ya, atau bisa membayangkan, terserah ya. Kita mendapatkan irisannya adalah ini. Lebih besar dari min 1 dan lebih besar dari 3 ketika kita cari irisannya supaya dua-duanya terpenuhi, harus solusinya adalah ini. Setelah kita lakukan relasi N ya, atau dan. Lalu kita ingat bahwa ya, di dalam kita mencari solusi soal ini, tidak hanya positif kali positif itu hasil lebih besar dari 0 positif, tapi juga negatif dikali negatif hasilnya juga positif lebih besar dari 0. Maka ada kemungkinan yang kedua, yaitu ini. Ya. Jadi X tambah 1 lebih kecil dari 0 ya, yaitu hasilnya adalah negatif, lalu X min 3 juga negatif, yaitu lebih kecil dari 0. Dan ingat, dua-duanya harus terpenuhi pada saat yang sama, tidak boleh hanya salah satunya. Berarti ini relasi N, relasi dan, irisan ya. Kemudian X tambah 1 lebih kecil dari 0 berdasarkan video sebelumnya, sebelah kiri kurangin 1, sebelah kanan kurangin 1, dapat ini juga sama, jadinya X lebih kecil dari 3, ini X lebih kecil min 1. Kita cari irisannya, maka irisannya adalah ini, hasilnya, yaitu X lebih kecil dari min 1, ya. Nah, perhatikan bahwa dari bentuk yang tadi kita sudah bahas ya, ini kan pertama kemungkinan pertama, bahwa dari soal ini, supaya dia positif, berarti ini positif, ini positif. Tapi ada kemungkinan yang kedua, yaitu bahwa ini negatif, karena negatif kali negatif tetap positif kan. Berarti ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita menghasilkan X lebih besar dari 3. Kemungkinan yang kedua, ya, hasilnya adalah X lebih kecil dari min 1. Nah, untuk mencari solusi ini, kita kan harus mencari semua kemungkinan kan. Berarti solusi yang pertama dengan solusi yang kedua, ini bukan diiriskan, tetapi apa? Digabungkan. Jadi harus bedakan ya antara gabungan dengan irisan ya. Irisan harus terpenuhi gitu ya, dua-duanya ya. Nah, dalam hal ini saya ingin menjumlahkan semuanya, dan itu kan relasi gabungan ya, menjumlahkan semua kemungkinan. Jadi dari hasil yang pertama, dari hasil yang kedua, dari hasil yang ketiga, itu semuanya harus ada, semuanya harus eksis gitu ya. Itu sebabnya maka hasilnya adalah X lebih kecil dari min 1 atau X lebih besar dari 3. Oke, kita akan lanjut untuk menganalisis lebih dalam lagi. Dari pembahasan sebelumnya, kita akan coba untuk aplikasikan ke satu contoh ini. Jadi di sini ada pertidaksamaan kuadrat yang saya sudah tuliskan di dalam bentuk perkalian faktor-faktornya. Jadi kalau kita menemukan ya pertidaksamaan kuadrat, coba ubah ke dalam bentuk perkalian faktornya agar kita bisa dengan mudah untuk menganalisisnya. Nah, seperti analisis sebelumnya, kita bisa mencari beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah positif kali positif hasil positif. Berarti X tambah 1 lebih besar dari 0, X kurang 3 lebih besar dari 0 ya. Dan perhatikan bahwa ketika ini positif, ini harus positif juga kan, nggak boleh negatif, nggak boleh salah gitu. Ini harus terpenuhi, nggak boleh tidak memenuhi. Ini juga sama, ini harus terpenuhi, yaitu harus positif juga pada saat yang sama. Relasinya dan irisan ya. Nah, ketika ini dilakukan pengirisan, lihat dalam pembahasan sebelumnya, hasilnya adalah X lebih besar dari 3. Tapi ternyata nggak cuma kemungkinan pertama, bisa juga ini negatif dikalikan hasilnya positif. Maka kita masuk ke kemungkinan yang kedua.
ini. Kemungkinan yang ketiga dan kemungkinan yang keempat ya, di mana ini positif kali negatif, negatif kali positif itu kita buang ya, kita nggak masukkan. Kenapa? Karena kita ingin hasilnya lebih besar dari 0. Jadi hanya 2 kemungkinan ini saja. Nah, yang negatif dikali negatif berarti apa? X tambah 1 lebih kecil dari 0. X kurang 3 lebih kecil dari 0, dan dua-duanya harus terpenuhi. Jadi X tambah 1 lebih kecil dari 0, ini harus benar, nggak boleh salah ya. X kurang 3 juga harus lebih kecil dari 0. Nggak boleh misalkan tiba-tiba ini X kurang 3 jadi positif gitu. Jadi harus X min 3 harus negatif. Dan ini dua-duanya harus terpenuhi relasi dan hasilnya adalah X lebih kecil dari min 1. Kalau kita lihat ya di dalam bentuk garis bilangan, nanti akan seperti ini. Ya. Jadi yang di atas dulu ya, ini ya, X lebih besar dari min 1. Nah, ini ke kanan ya, irisannya ke kanan terus gitu ya, bukan irisan, arsirannya ya. Lalu X lebih besar dari 3, jadi dari 3 di sini ke kanan terus menerus. Dan perhatikan, ini lebih besar ya, maka ini bolong ya, berlubang. Nah, kita lihat dari ini sama dari ini, supaya terpenuhi kedua-duanya, berarti irisannya yang warna merah ini. Jadi, X lebih besar 3 itu adalah kesimpulan daripada relasi irisan daripada yang dua ini. Jadi ini ketika kita lakukan pengirisan, hasilnya ini. Oke. Yang bawah juga sama, hasilnya adalah seperti ini. Ya, lebih kecil dari min 1, yaitu ini, yang abu. Lebih kecil dari 3, yang warna hijau. Lalu yang keduanya terpenuhi kedua-duanya adalah ini, daerah ini. Lebih kecil dari min 1. Tapi kita tahu bahwa ini kemungkinan yang pertama kan, ini kemungkinan kedua kan, dan kita mencari solusi ini untuk semua kemungkinan. Berarti dua solusi itu kita gabungkan, bukan lagi irisan, kita gabungkan. Artinya ya, X lebih kecil dari min 1 ini ya, itu kalau kita masukkan ke sini ini benar. X lebih besar dari 3 ya, ini kalau kita masuk ke sini ini juga benar. Maka ini kita kumpulkan, dua-duanya kita kumpulkan menjadi solusi gabungan ya. Jadi ini bukan irisan ya, kalau ini kita iriskan malah nggak dapat. Jadi nggak harus misalnya X kurang lebih min 1, X lebih besar dari 3, ini harus lakukan pengirisan lalu dua-duanya terpenuhi X-nya gitu ya. Misalkan X lebih kurang dari min 1, misalkan min 2. Min 2 kan pasti ini salah. Nggak apa-apa ini salah, yang penting ini benar. Pada saat ini benar, ini sudah memenuhi ini. Sudah memenuhi kemungkinan kedua ini. Nggak apa-apa misal kalau saya pilih X-nya 4, di mana ini benar, X4 kan berarti ini salah kan? Karena ini lebih kecil dari min 1. 4 kan nggak mungkin lebih kecil dari min 1. Tapi 4 lebih besar dari 3. Nah, ketika ini benar, ini salah ya. X lebih besar dari 3, ini sudah memenuhi ini. Karena ini kemungkinan pertama, membuat ini benar. Ini kemungkinan kedua, membuat ini benar. Jadi ini dua-duanya nggak harus benar bersamaan. Boleh ini yang benar atau ini yang benar. Maka relasinya gabungan. Oke? Sekarang kita lihat case yang lain ya. Case yang kedua ya. Misalkan diberikan bentuk seperti ini. Nah, ini soal lain ya, ini soal lain. Jadi meskipun mirip ya, tapi kita mau lihat bentuk soal ini. Karena nanti kita mau mengambil suatu kesimpulan yang penting. Kalau misalkan soal yang sama, tapi bentuknya bukan lebih besar dari 0, tapi lebih kecil dari 0. Ya. Kalau lebih kecil sama dengan 0, berarti ya tinggal ini jadi sama dengan, ini jadi sama dengan ya. X lebih kecil sama dengan 3, X lebih besar sama dengan min 1 gitu. Maksud saya gitu ya. Karena ini lebih kecil sama dengan. Tapi kalau lebih kecil saja cukup pakai tanda ketidaksamaan seperti ini. Seperti tadi analisanya, ini supaya negatif, berarti ada dua kemungkinan ya, yaitu ini positif, ini negatif, atau ini negatif, ini positif. Jadi agak beda dengan tadi kan. Ini positif kali negatif, negatif. Negatif kali positif, negatif. Oke. Lalu berdasarkan analisa seperti yang tadi, hasilnya ini ya, min 1, di mana X lebih besar dari min 1, lebih kecil dari 3. Yang ini kalau kita lakukan pengirisan, nggak ada irisannya, berarti himpunan kosong. Ini kemungkinan yang pertama, ini kemungkinan kedua. Ingat kita mencari solusi untuk semua kemungkinan. Berarti ini sama ini kita kayak seperti jumlahkan ya, semua solusi yang mungkin kita tambahkan semua, yang kita kumpulkan menjadi seperti ini. Karena ini relasinya gabungan. Oke? Sesuai dengan solusi barusan, kalau kita gambar ya berdasarkan garis bilangan, kita akan dapat seperti ini. Ya, kita akan dapatkan seperti ini. Nah, perhatikan bahwa ya solusi yang tadi di atas ini, kalau kita lihat ya, ini kan kesimpulan gabungan dari ini sama ini, atau gabungan dari ini dengan ini, sehingga hasilnya adalah ini. Jadi ini adalah bentuk daripada
petidaksamaannya ya. Ini adalah bentuk daripada garis bilangannya. Oke. Nah, sekarang ini yang tadi saya hitung ya, lalu dapat hasilnya. Saya tuliskan dalam garis bilangan adalah ini. Ya. Ini juga sudah kita hitung ya, sudah kita sederhanakan hasil himpunan kosong. Maka perhatikan di sini irisan daripada X lebih kecil dari min 1, ya ini kan yang abu-abu, lalu X lebih besar dari 3, ini kan, irisannya ada nggak antara ini dan nggak ada, ya kan, berarti hasilnya adalah himpunan kosong, ya seperti ini. Lalu dua kemungkinan ini digabung menjadi seperti ini, ketika digabung maka garis bilangannya menjadi seperti ini saya taruh di sampingnya, ya. Perhatikan dua bentuk soal ini. Dua bentuk soal ini, soal yang pertama ya, ini lebih besar dari 0. Dan hanya ada dua kemungkinan, yaitu positif kali positif, negatif kali negatif. Kita sederhanakan, hasilnya adalah pasti seperti ini. Pasti hasil di sebelah kiri titik pertama dan di sebelah kanan titik pertama. Jadi lebih kecil dari min 1 terus menerus ya, sampai menuju minta hingga. Lalu kemudian ini 3 ke kanan terus menerus gitu ya, sampai menuju positif tak hingga. Jadi jadi solusi untuk bentuk yang pertama ini adalah bentuknya seperti ini. Yang kedua, kalau lebih kecil dari 0 ya, lalu kita sudah turunkan karena ada dua kemungkinan, positif kali negatif, negatif kali positif, hasilnya pasti adalah ini. Ya. Jadi bisa kita sederhanakan atau kita bisa ringkaskan ya, intinya kalau misalkan ada perkalian dua faktor X dikali X1 dikali dengan X dikurang X1 dikali dengan X dikurang X2 lebih besar dari 0, solusinya pasti ini. Jadi titiknya X1, titiknya X2, lalu solusinya adalah di kiri dan di kanannya. Ini untuk yang lebih besar dari 0 ya, perhatikan ya. Lalu kalau X kurang X1 dikali dengan X kurang X2 lebih kecil dari 0, solusinya pasti di tengah-tengahnya ini, di antaranya. Ya kalau lebih besar sama dengan, berarti ini cukup dihitamkan saja titiknya, artinya X1 dan X2 include gitu ya, termasuk. Ini juga sama, kalau lebih kecil sama dengan 0, berarti ini juga termasuk titiknya ya, include di dalamnya. Oke, dan perhatikan juga ya teman-teman, ini bentuknya, ini positif nih, koefisien di sini ini positif. Jadi X kurang X1 dikali dengan X kurang X2, ini kalau kita kalikan itu X kuadrat ya kan. Jadi koefisien X kuadrat itu positif. Jadi kalau misalkan ada persoalan yang koefisien X kuadrat negatif, nah kita perlu ubah sedikit ke bentuk positif, baru kita gunakan format ini. Oke, dengan prinsip ini kita akan lihat ke beberapa contoh supaya kita lebih clear ya.